babak baru kasus KTP elektronik. Penangkapan Paulus Thanos menandai babak baru dalam cerita panjang perjuangan menuntaskan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau KTPI. Setelah lebih dari 5 tahun menjadi tersangka dan menyandang status buron, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyatakan mampu menangkap Paulus di Singapura. Bekas Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra ini bersama tersangka lainnya, Paulus diduga melakukan kong kali kong demi menguntungkan mereka dalam proyek KTPE. PT Sandipala Arta Putra bertanggung jawab atas pembuatan personalisasi dan distribusi belangko KTPE. Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar 2,3 triliun rupiah dari kasus ini. KPK juga menduga perusahaan Paulus Thanos diperkaya 145 miliar rupiah dari proyek KTPE itu. Penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik oleh KPK telah dilakukan sejak tahun 2012. Ditangkapnya Paulus jelas akan menjadi pintu untuk membongkar tuntas kasus yang melibatkan sejumlah petinggi negara, baik di eksekutif dan legislatif tersebut. Kasus korupsi dalam pengadaan KTPE tahun 2011-2012 ini dianggap sebagai kejahatan yang hampir sempurna karena tindak korupsi sudah terjadi sejak tahap perencanaan proyek. Selain itu, kasus ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif, eksekutif, badan usaha milik negara atau BUMN, hingga pihak swasta. KPK juga telah menetapkan sejumlah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka, serta mantan Ketua DPR Setia Novanto dan mantan anggota DPR Markus Nari. Gamawan Fauzi dan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo pernah diperiksa untuk tersangka Paulus Thanos. Sebelum ditangkap di Singapura, KPK pernah mengendus keberadaan Thanos di Thailand. KPK mengatakan ada persoalan administrasi karena Paulus Thanos ternyata telah berganti nama. KPK saat itu mengatakan hal tersebut yang memicu telatnya atau red notice hingga gagalnya Paulus Thanos ditangkap di Thailand. Paulus Thanos diketahui mengganti identitasnya menjadi Chin Tianpo dan telah mengganti kewarganegaraannya. Selain itu, upaya penangkapan pun sempat terkendala. Belum adanya perjanjian ekstradisi RI dan Singapura. Namun setelah Indonesia dan Singapura resmi menandatangani perjanjian ekstradisi pada 25 Januari 2022, upaya penangkapan Thanos kembali digencarkan. Thanos yang ditahan pihak berwenang Singapura sejak Jumat 17 Januari lalu akan menjadi buron pertama yang dipulangkan ke tanah air sejak penandatanganan kesepakatan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Penangkapan ini menjadi angin segar bagi perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi buron korupsi. Ini mestinya menjadi momentum untuk segera menyeret buron lainnya ke dalam negeri. Masih ada banyak nama lain yang juga perlu dibawa ke meja hijau. Masih ada sejumlah DPO lainnya yang tengah dicari KPK. Kirana Kotama yang merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan kapal strategik Sea Lift Vessel atau SSV untuk pemerintah Filipina tahun 2014 sampai 2017 salah satunya. Lalu ada Emilia Said dan Herman Syah yang merupakan tersangka pemberi suap AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiarto, serta Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus penyuapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Khusus pencarian Masiku ini akan menjadi beban berat bagi KPK agar segera ditemukan dan segera menyeretnya ke meja hijau. Dengan ditemukannya Masiku, tidak hanya akan memperterang kasus korupsinya, namun juga akan menepis tudingan politisasi kasus korupsi terhadap sejumlah pihak, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Satu pintu sudah mulai terbuka. Saatnya serius membuka pintu-pintu selanjutnya.